Oke, halo semuanya. Selamat malam. Selamat datang semuanya. Salam perhimpunan bagi kita semua. Sebelumnya, salam kenal. Nama saya Felicia, dan untuk 1,5 jam ke depan, saya akan menjadi MC pada acara For Digita hari ini. Sebagai pembukaan, bagi yang bisa buka videonya, boleh buka. Pertama, kita persilakan dulu Ketua Kepengurusan PPI CYCU tahun 2021-2022 untuk memberikan ucapan penyambutan. Terima kasih Felicia. Selamat malam Kak Sagara Rizal. Malam, oke. Perkenalkan nama saya Sultan Fariza Billah. Di sini saya mewakili Ketua PPI kita Yohanes yang sedang berhalangan hadir karena ada sedang bertabrakan dengan acara lain. Nah, di sini saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih ke Kak Sagara Rizal nih yang sudah menyempatkan waktunya buat datang di forum diskusi cendekiawan Indonesia kita yang pertama di pengurusan kita di PPI CWSU 2021 ini. Nah, untuk teman-teman semua dari PPI CWSU, mungkin ada beberapa pesan dari saya. Monggo untuk teman-teman semua yang ingin tanya-tanya ke Mas Sagara Rizal ini mengenai kompetensi dalam intinya kompetensi diri, meningkatkan kompetensi diri di era digital ini, monggo dimanfaatkan sebaik-baiknya kesempatannya. Mungkin cukup itu saja. Semoga acara yang akan dilaksanakan ini menjadi acara yang sukses dan bisa berlanjut seterusnya. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih, Mas Sultan. Pertama, kita hari ini PPI CYCU kedatangan tamu pembicara spesial dari Indonesia. Jadi tanpa basa-basi lagi, mari kita sambut Mas Sagara Rizal untuk memperkenalkan diri. Oke, ini perkenalan diri dulu atau langsung masuk materi? Karena di materi ada perkenalan diri nih. Boleh, Mas. Langsung materi aja ya. Mm-mm. Sebentar, saya izin share screen. Boleh. Oh, nggak bisa share screen nih. Kayaknya harus dijadiin co-host nih. Bisa, Mas. Coba ALTS gitu. ALTS. Oh iya, langsung nggak bisa ya. Oke. Enggak, ini karena udah jadi co-host. Nanti bagi teman-teman yang ada pertanyaan atau mau kasih pendapat, boleh nanti kita ada sesi tanya jawab ya. Benar, ini malah sebenarnya berharapnya banyakkan tanya jawab sih sebenarnya. Oh ya. Sudah kelihatan ya? Udah. Sedikit kok slide-nya. Ya karena sebenarnya kan case-nya tiap orang beda-beda. Tapi selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu dan Namo Buddhaya. Ya, biar lengkap. Oke, perkenalkan ya. Nama panggilan saya sih Sagara gitu. Tapi nanti untuk lengkapnya kita next slide ini. Sebelumnya kenapa depannya Codex Sport by Telkom Indonesia? Karena saya berasal dari perusahaan Telkom Indonesia. Ya, Telkom Indonesia itu sekarang lagi bergerak dari dari telco company menjadi digital telco company. Sehingga salah satu terciptalah tim Codex ini. Codex itu sebenarnya sebuah tim untuk membantu Telkom Indonesia bertransformasi menjadi digital company. Seperti itu. Nah, tak kenal maka tak sayang, karena saya juga pengen disayang-sayang sama kalian. Jadi saya berkenalan dulu. Mohon izin ya Mbak Felicia dan Mas Sultan. Oke, nama saya Sagara Rizal ya. Panggilannya sih sebenarnya lebih ke Gara gitu ya. Tapi boleh monggo mau manggil apa aja, yang penting sayang ya. Jadi kebetulan saya punya sosial media di Instagram dan di Twitter, tapi sebenarnya lebih aktif di Instagram ya. Dan di YouTube juga saya punya karya. Monggo boleh boleh mampir-mampir ke Instagram ataupun ke YouTube saya. Nah, perkenalan dulu lebih jauh tentang saya. Itu saya di tahun 2010 sampai 2014 masuk
kuliah S1 sarjana di Teknik Lingkungan Institut Teknologi 10 November Surabaya. Lalu di 2014 saya langsung melanjutkan program studi S2 di Institut Teknologi Bandung ya. Tidak seperti teman-teman, karena teman-teman ini menurutku hebat banget, luar biasa banget, karena di mataku orang yang kuliah di luar negeri itu bener-bener luar biasa lah, karena aku pun belum berani sampai sekarang juga untuk kuliah ataupun ngambil course di luar negeri itu masih deg-degan gitu. Nah, saat master, karena saya di Bandung, saya juga dapat kesempatan untuk menjadi dosen honorer gitu kali ya, karena belum lulus S2 gitu ya, dari tahun 2015 sampai 2017 di Sekolah Tinggi Teknologi Bandung. Lalu 2017 saya resmi diterima di salah satu perusahaan yang sepertinya sudah tidak asing lagi di Indonesia ya, di PT Astra International Tbk, di Astra Group ya. Kalau teman-teman tahu Honda, terus kemudian ada BMW, Toyota, Daihatsu gitu. Biasanya orang-orang kenalnya itu ya. Itu holdingnya itu namanya PT Astra International Tbk. Gitu. Mereka semua adalah anak-anak perusahaan dari PT Astra International Tbk. Nah, saya keterima jadi Human Capital Trainee. Memang agak melenceng ya, saya dari jurusan S1 saya gitu ya, sarjana teknik lingkungan gitu, akhirnya menempuh pekerjaan di Human Capital. Lalu di 2018 sampai 2020, karena saya ikut program manajemen trainee, akhirnya saya ditempatkan di salah satu Astra Group di PT Universal Teknoreksa Jaya. Itu bergerak di bidang alat berat. Jadi sepertinya kalau masyarakat sih kurang paham pasti tentang Universal Teknoreksa Jaya karena lebih ke B2B bisnisnya, bisnis to bisnis gitu, bukan ke B2C seperti Daihatsu, Toyota dan sebagainya. Nah, 2020 awal tepatnya di Februari saya memutuskan untuk keluar gitu ya dari Astra Group, yaitu saya pindah ke PT Telkom Indonesia. Pertama kali menjabat karena pro hire, jadi jatuhnya di Employer Branding and Talent Engagement Codex, tim kodexnya itu sendiri gitu ya. Nah, 2021 alhamdulillah saya dapat promosi di PT Telkom Indonesia juga gitu ya. Sekarang menjabat sebagai Lead of Talent Experience-nya Codex gitu. Jadi internal Codex. Nah, Codex itu seperti yang tadi saya bilang bahwa Codex itu bukan anak perusahaan gitu ya, dia hanya tim gitu ya, hanya tim yang membantu transformasi Telkom Indonesia dari Telco Company menjadi Digital Telco Company. Nah, 2021 juga karena pandemi ya, saya akhirnya memutuskan untuk sekolah S3 gitu, karena ada kebutuhan lain yang ingin saya capai gitu. Di Universitas Persada Indonesia gitu. Lagi-lagi saya tidak berani untuk keluar negeri gitu ya. Tidak seperti teman-teman yang luar biasa banget menurut saya. Saya tepatnya ngambil jurusan manajemen SDM ya untuk program doktoral. Sekarang baru semester 2 juga sih. Gitu. Jadi sekarang alhamdulillah bisa kerja sambil kuliah karena online. Oke, baik. Nah, kita langsung masuk ke materinya ya. Sebelum kita masuk ke inti materinya, kita bicara dulu tentang digitalisasi di Indonesia gitu, digital di Indonesia. How about Indonesia nih? Nah, seperti yang teman-teman tahu ya, sekarang apalagi pandemi gitu ya, orang-orang pasti akan beralih ke digital semua gitu ya, yang tadinya kerja harus tatap muka gitu ya, tapi sekarang malah nggak bisa tatap muka gitu ya, harus mengandalkan Zoom, mengandalkan YouMeetMe, mengandalkan Google Meets dan lain sebagainya, program-program online lainnya. Nah, hal itu membuat peningkatan yang cukup drastis di kalangan pengguna internet gitu ya. Ini kita bisa lihat di Januari 2021, data Januari 2021 menyebutkan bahwa total populasi di Indonesia adalah 274,9 juta gitu ya di Indonesia. Dan juga ini ternyata kecil juga ya. Terus kemudian pengguna internetnya itu adalah 202,6 juta. Which is sebenarnya kalau dibandingkan dengan populasi itu sekitar 73,7%. Nah, kalau kita lihat di sebelah kanannya ya, di gambar sebelah kanannya, di annual digital growth ya, pengguna internetnya naik drastis 15,5% dari Januari 2020 sampai Januari 2021. Hal ini disebabkan, oke teman-teman udah pada tahu semua ya, karena disebabkan oleh pandemi ya, pasti orang akan cenderung
nggak bisa kemana-mana, terus kerja juga pasti menggunakan online. Jadi itu yang salah satu yang menyebabkan meningkat drastisnya pengguna internet di Indonesia. Nah, di samping itu total population juga naik ya 1,1%. Jadi ya mungkin masyarakat Indonesia akhirnya berpikir untuk menambah sumber daya gitu. Oke, kita next. Nah, sebenarnya pengguna internet itu menggunakan untuk apa aja sih gitu ya di Indonesia gitu ya. Ini kan negaranya di Indonesia. Nah, mereka menggunakan internet all devices itu 8 jam 52 menit. Nah, mereka untuk nonton TV itu 2 jam 50 menit. Terus kemudian menggunakan sosial media, ini anak-anak muda ya biasanya, itu 3 jam 14 menit. Dan lain sebagainya. Ada reading press media, ya, media online tentu saja. Terus kemudian broadcasting radio, ada podcast, game online, dan lain sebagainya. Itu adalah daily spend mereka di dunia digital gitu ya, di Indonesia dari selama tahun 2020. Terus ini sebenarnya digital behavior-nya dari masyarakat Indonesia. E-commerce activity overview ya, mereka biasanya ini melakukan apa aja sih? Ada yang melakukan untuk belanja ya, terus untuk shopping, terus juga untuk membeli produk, terus ada juga ini purchase produk online. Sorry, ini kecil banget. Maaf kalau nggak kelihatan gitu. Masih jelas kok, Mas. Oh, masih jelas ya? Ya, yeah. ini saya yang nggak jelas. Terus kemudian ada e-commerce spend by kategorinya gitu ya. Ada travel, kemudian ada fashion, ada elektronik, food, beverage ya. Karena pasti sekarang ini misalnya nggak bisa ke mall gitu untuk makan, pasti kita melakukan order online gitu ya. Nggak tahu deh kalau di Taiwan seperti apa, tapi ini bicara di Indonesia gitu. Oke, nah sekarang tadi udah how about Indonesia. Sekarang how about you? Kalau misalnya dari gambar ini nih, teman-teman boleh dong di chat kira-kira dari gambar aja, teman-teman lebih suka di company A atau di company B nih? Boleh kalau misalnya ingin berkarir, ingin bekerja, atau ingin berbisnis nih. Ingin berbisnis itu pengen cita-citanya itu seperti company A atau company B? Boleh teman-teman di... Ada yang jawab tuh A, Mas. Oh ya, oke. Ada yang B. Ada yang B. Oke. Nah, sebenarnya nggak ada yang salah sih. Itu kan pilihan ya, balik lagi nih pilihan. Tapi sebenarnya apa sih company A dan company B ini? Kita next slide dulu. Nah, company A. Company A adalah dari A ya, a startup. Wah, ini sebenarnya buat-buat aja sih. Company A adalah startup company. Karena kenapa gambarnya seperti itu gitu ya? Karena dia cenderung lebih agile, ya. Startup company itu identik dengan digital company, gitu ya. Makanya kenapa akhirnya Telkom memutuskan untuk oke, kita kayaknya harus pindah nih dari corporate menjadi digital company, gitu ya. Nah, biasanya ini itu develop, apa sih tugasnya? Develop produk, service, ataupun platform-platform digital ya, yang berbasis online. Nah, ini adalah keunggulan dari startup yang sekarang memang lagi booming gitu ya. Ditambah lagi dengan pandemi, sebelum pandemi aja udah booming gitu, apalagi pandemi ya, jadi kita tidak bisa kemana-mana, dan akhirnya startup ini menjadi company yang cukup diperhitungkan. Lalu yang kedua adalah company B. Nah, ini big corporation. Ini seperti contohnya apa sih? Seperti Unilever, Astra International, terus kemudian Telkom Indonesia. Ya, kalau tadi company A mungkin seperti Gojek, Tokopedia, Bukalapak, Shopee gitu ya, Grab, atau apalah di Taiwan ininya platform-platform digital. Ya, yang aku kurang tahu nih sebenarnya. Di Taiwan Uber sih.
paling banyak Uber, oke. Uber gitu, paling luas. Oke. Sedangkan kalau di Indonesia Uber malah kolaps ya, akhirnya Iya. dibeli sama Grab ya, akhirnya merger atau akuisisi lah oleh Grab. Nah, company B ini biasanya tuh lebih larger ya, lebih gede, lebih more stable ya. Jadi orang kalau kerja di situ atau berkarir di situ itu cenderung lebih merasa safe biasanya ya. Kalau di company A bisa jadi kurang safe ya, tapi ada plus minusnya gitu. Startup mungkin kita bisa lebih banyak belajar gitu ya, lebih agile, jadi nggak Lebih bebas monoton ya. pekerjaannya, lebih bebas dan lain sebagainya. Nanti aku akan bahas bagaimana sih berkarir di digital company itu, nanti ada slide-nya. Oke. Nah, ini dia kata-kata yang aku suka banget, karena aku merasakan ini juga sih sebenarnya. Sebagai mahasiswa S3 pun juga aku merasakan hal ini gitu ya, bahwa Nadiem Makarim menyebutkan kita memasuki era di mana gelar tidak menjamin kompetensi, lulusan tidak menjamin kesiapan berkarya dan bekerja, dan akreditasi tidak menjamin mutu, serta masuk kelas tidak menjamin belajar. Ini dari sini aku menyimpulkan bahwa aku membuat quotes di bawah itu, bahwa dare yourself and making difference. Karena itu tadi, karena kita tuh sudah tidak bisa ngejudge sesuatu by hitam di atas putih saja. Ya, oke, kita bisa bicara yang paling kecil dalam mahasiswa ya. Kita semua ini kebetulan mahasiswa ya. Jadi saya juga walaupun bekerja, saya juga mahasiswa juga. Nah, hal terkecil dari mahasiswa apa sih hitam di atas putihnya? Nilai, ya kan? IPK, skor. Apa sih kalau di Taiwan? Kalau nggak salah di Taiwan tuh pakai skor 0 sampai 100 ya. Kalau di Indonesia kan skala 4 ya. Nah, hal itu aja bisa menjamin nggak sih bahwa orang yang skornya katakanlah mendekati sempurna ya, 98, akan lebih pintar akan lebih sukses, akan lebih siap bekerja atau berkarya gitu ya, dibandingkan orang yang hanya mendapatkan skor 70 misalnya seperti itu. Nah, itu kan tidak menjamin juga ya. Saya pun merasa demikian gitu. Dengan IPK S1, S2 yang saya punya gitu, tidak menjamin bahwa saya lebih kuat atau saya lebih lemah dibandingkan orang yang di atas saya ataupun yang di bawah saya. Nah, itu dia dikemas dengan baik oleh kata-katanya Menteri Pendidikan kita ini ya. Dan saya suka banget, dan ini saya setuju banget. Sehingga dare yourself and making difference ini menjadi quotes pribadi saya gitu ya. Salah satu yang saya gebrakan baru adalah saya jurusan sarjana teknik lingkungan gitu ya, tapi bekerjanya di dunia human resource gitu ya, pengelolaan SDM, pengelolaan karyawan di perusahaan gitu ya, baik di big company, saya sudah pernah merasakan di big company yaitu Astra Group ya, ataupun di level startup company. Nah, kenapa sih saya bilang Telkom Indonesia di bagian saya itu adalah rasa startup company? Nanti kita bahas di next slide. Nah, biasanya kita menyebutnya seseorang yang bekerja atau berkarya ya di digital corporate, itu kita sebutnya digital talent. Digital talent. Nah, apa aja sih sebenarnya yang harus dipersiapkan untuk menjadi digital talent? Yang pertama pasti build digital skills ya. Jadi nggak perlu yang karena digital, karena online pasti kita harus belajar mengenai IT. Nggak juga sih sebenarnya gitu. Nggak harus seperti itu. Tapi digital skill seperti ini bisa, maksudnya adalah soft skill-nya. Soft skill-nya yang dibutuhkan di digital. Karena digital skill itu nggak harus melulu tentang IT. Contoh misalnya, digital role ada yang namanya UX researcher atau user experience researcher. Nah, pikirannya adalah user experience, berarti harus jurusan sistem informasi. Enggak juga, jurusan psikologi juga bisa ya. Karena kenapa? Karena dia belajar ilmu-ilmu riset. Tinggal disesuaikan dengan bisnis proses perusahaannya saja. Gitu. Saya juga pun bukan lulusan IT ya, saya lulusan industri, lulusan teknik lingkungan gitu ya, lulusan HR lah bisa dibilang, tapi saya mengelola digital talent juga. Nah, saya bisa disebut digital talent juga karena saya bekerja dan belajar dan mengabdi untuk role-role digital gitu.
Lalu yang kedua, ready to learn all process in company. Jadi kalau digital itu cenderung lebih agile, cenderung lebih berubahnya itu lebih cepat gitu. Nah, sehingga kalau kita nggak belajar end-to-end prosesnya, kita akan kesulitan ketika sesuatu itu ada yang berubah. Misalnya, end-to-end-nya itu dari A sampai D, gitu ya, A, B, C, D. Tiba-tiba C-nya berubah. Nah, kita ngerjain A doang misalnya. Kita berubah C, berarti otomatis pasti akan mempengaruhi A juga. Karena kalau di digital company, itu bentuknya siklus. Nggak ada yang garis lurus gitu, nggak ada. Jadi A, B, C, D, A lagi. Baru kita bisa, jadi ke customer-nya itu bisa dari mana aja. Bisa dari B, bisa dari A, tergantung produk atau service yang mau kita deliver ke customer. Sehingga learn all process ini menjadi lebih lebih wajib gitu ya kalau di digital company. Kalau di big corporation seperti di Astra Group gitu, dulu aku belajar HR ya hanya HR aja gitu ya, yang berkaitan dengan HR aja gitu. Misalnya ternyata di production ada perubahan gitu, pasti kita nggak terlalu ngefek sih gitu. Tapi kalau di digital company itu sangat ngefek sekali. Gitu. Terus groom your profile. Jadi karena sekarang digital talent itu berkaitan erat dengan digital platform ya, sehingga kita pun sebagai HR ya, sebagai human resource yang bergerak di digital, yang fokus di digital, kita akan memanfaatkan digital platform seperti sosial media ya, baik formal ataupun non formal kalian. Ya misalnya kalian punya LinkedIn, nah kita pasti akan see your profile di LinkedIn gitu ya. Sebenarnya anak ini siapa sih? Sebenarnya anak ini bagaimana sih? Pernah mengerjakan apa saja. Nah, ketika kita tidak bisa menilai dengan komprehensif, kita akan melihat sosial media. Bagaimana dia berperilaku di sosial media mereka? Bagaimana mereka menyampaikan sesuatu melalui sosial media. Nah, itu tidak menutup kemungkinan kita juga melakukan hal-hal seperti itu. Sehingga perbaguslah profil kalian di online platform itu. Lalu be different. Itu menurutku hal yang harus banget kita punya. Karena sekarang mungkin teman-teman ini ya, yang S2 itu nggak cuma teman-teman. Yang S2 di luar negeri itu nggak cuma teman-teman. Yang mendapatkan nilai bagus itu nggak cuma teman-teman gitu ya. Tapi kita harus menjadi beda. Gitu. Itu tadi kenapa kalau teman-teman perhatikan, saya background-nya S1 teknik lingkungan di sebuah institut teknologi 10 November ya, which is sebenarnya anak teknik banget nih gitu. Tapi saya mampu untuk meyakinkan para asesor, para interviewer saya bahwa saya mampu bekerja di human resource. Kenapa demikian? Karena saya beda. Pasti jarang kan anak teknik lingkungan yang berani daftar human resource. Pasti kan kebanyakan ya bergeraknya sesuai dengan apa yang kita pelajari gitu ya. Jadi kalau misalnya Felicia nih jurusan apa nih Felicia? Desain. Pasti bekerjanya pengen di desain kan, benar nggak? Nah itu tidak terjadi pada saya gitu ya. Saya sarjana teknik lingkungan, bukan saya ngejelekin teknik lingkungan ya, mohon maaf di sini kalau ada yang sarjana teknik lingkungan juga, mohon maaf. Tapi balik lagi ke passion sih pada akhirnya. Di tengah-tengah saya merasa bahwa saya passionnya bukan di teknik lingkungan gitu. Dan itu balik lagi itu yang kita cari kan pada akhirnya passion kita seperti apa. Nah, be different ini sudah saya pegang dari saya kuliah S1 sih sebenarnya. Bahwa saya tidak mau menjadi orang yang biasa saja gitu ya. Saya harus boost my skill gitu ya untuk bisa mengejar impian saya untuk bergerak untuk bekerja atau berkarya di human capital gitu atau human resource ya. Sekarang sih nyebutnya human capital. Jadi udah kebiasaan gitu. Human resource itu udah ejaan lama karena sekarang company udah menjadikan human itu sebuah aset. Jadi namanya human capital. Jadi kalau orang nyebutnya HC sih. Nah, terus ya, ini informasi aja buat teman-teman.
Jadi kebanyakan udah HC sekarang. Kalau HR itu belum menjadikan manusia itu sebagai aset. Gitu. Nah, terus terakhir, be the best version of yourself. Jadi kalau udah beda, jadilah yang terbaik gitu ya. Nggak usah dibuat-buat, nggak usah tidak orisinil gitu ya. Tetap menjadi diri sendiri aja gitu. Tapi carilah sesuatu yang beda. Pun seandainya teman-teman mau berkarya, misalnya Felicia ini ingin berbisnis gitu ya. Oke, saya akan bikin bisnis mengenai desain desain interior gitu. Yeah. Oke, Felicia, apa yang membedakan kamu dengan orang lain? Orang yang pengen buat atau yang sudah buat desain interior itu banyak banget, ya kan? Dan orang yang kuliah desain itu juga banyak banget. Nah, apa nih yang membedakan desain interior Felicia dengan desain interior teman-teman yang lain? Nah, setelah udah dapat bedanya apa, cari best version-nya seperti apa. Lakukan best version-nya dari Felicia itu seperti apa. Gitu. Nah, ini kita nggak ngomongin kompetensi dulu, kita bahas digital industry itu seperti apa gitu ya. Kebanyakan ya, ini digital industry ini adalah apa yang diinginkan generasi-generasi sekarang ya, generasi milenial, terus kemudian ada mungkin Gen Z juga. Kebetulan di company saya belum sih ya, belum ada Gen Z karena start 2000-an gitu ya. Paling mentok 99 tuh. Nah, ntar lagi tahun depan mungkin ya. Nah, enaknya ini jujur aku waktu pindah dari 2020 itu dari big company yang sangat corporate, yang sangat SOP, yang sangat birokrasi, tiba-tiba pindah ke Telkom Indonesia yang saya pikir juga kurang lebih culture-nya sama, tapi ternyata saya ditempatkan di digital company-nya. Jadi Telkom Indonesia akhirnya membuat satu tim yang namanya Codex, yang isinya sekitar 45 orang, ya, di mana ada HRD-nya juga, gitu ya, salah satunya saya, itu mengelola digital talent. Nah, pada saat itu saya mengalami culture shock juga. Mungkin kayak teman-teman sekarang ya, pertama-tama ke Taiwan, pasti juga saya yakin ada beberapa culture shock juga. Nah, itu saya rasain juga. Karena saya kaget, saya datang jam 8 pagi, itu masih kosong. Masih kosong banget kantornya. Segitunya Felicia, beneran. Saya kaget banget. Padahal Telkom loh, maksudnya Telkom kan part of big company juga sebenarnya gitu. Tapi ya itu tadi, karena dia tujuannya udah mau transformasi, jadi dia sudah menerapkan culture-culture di beberapa bagian itu seperti digital startup gitu ya. Di mana salah satunya adalah flexible working time. Jadi orang-orang atau karyawan tuh terserah mau datang jam berapa, yang penting pekerjaanmu per hari itu tercapai. Yang penting pekerjaanmu per hari itu selesai, kayak gitu. Jadi ada tuh karyawanku gitu, maksudnya timku, yang paginya tuh tidur, dia mulai kerja sore jam 3 gitu. Nah, itu diperbolehkan selama tidak ada meeting gitu ya. Misalnya kalau udah disepakati meetingnya jam 1 gitu. Nah, ya dia harus ikut, mau nggak mau ya. Gitu. Tetap ada barrier-barrier atau batasan-batasan yang perlu tetap dilaksanakan gitu ya. Tapi selama tidak ada meeting, tidak ada janjian dengan klien misalnya seperti itu, kita berhak untuk mengatur ritme kerja kita sendiri. Pun misalnya ternyata meeting jam 8 nih. Meeting jam 8 sampai jam 10. Jam 10 sampai jam 3 kita nggak ada meeting lagi. Boleh tidur. Segitunya. Emang segitunya. Boleh tidur. Jadi yang penting kita lanjut kerja lagi misalnya jam 7 malam. Gitu. Ada kan beberapa orang yang memang baru otaknya itu baru bekerja ketika malam hari gitu. Memang ada. Dan itu kebanyakan malah orang-orang digital seperti itu. Nah, saya cukup culture shock waktu itu karena tidak cuma working time-nya aja yang fleksibel, tapi working place. Jadi tidak semua hadir, teman-teman. Jadi makanya ketika online ini, itu kita tidak cukup kaget karena kita sudah terbiasa juga memang flexible working place.
Dan mungkin ini juga terjadi di digital company lainnya. Yang ketiga adalah flexible working attires. Nah, kalau attires ini mungkin nggak terlalu ngefek kali ya gitu ya. Karena di company-ku itu boleh pakai kaos, tapi tetap harus pakai sepatu gitu. Tapi boleh pakai kaos gitu ya, selama sopan gitu ya, tidak pakai celana bolong-bolong juga enggak gitu ya kalau ke kantor. Tapi pakai kaos, pakai celana jeans gitu, itu tidak sama sekali dipermasalahkan di tempat kita gitu. Terus yang terakhir, cara bekerjanya juga experimental learning. Nah, ini yang saya kaget juga karena semua usulan saya diiyain gitu ya, tanpa adanya counter attack gitu ya. Kalau misalnya di corporate kan, ini kamu udah lihat belum ininya, trennya gini, ininya gini gitu ya. Semuanya itu kita by eksperimental. Ketika gagal, oke, kita nggak usah ngelakuin itu lagi. Gitu. Pernah nggak gagal? Pernah. Saya pernah gagal. Saya melakukan waktu itu yang namanya, kita kan lagi COVID ya, kita pengen imunnya tetap naik, kita juga sehat, kita ngadain olahraga bareng. Teman-teman tahu dari 45 orang yang saya adakan untuk senam bareng, yang hadir cuma 6. Berarti kan gagal ya. Karena yang hadir cuma 6, itu pun 3 matiin kamera. Bayangin aja. Jadi kita senam kayak cuma bertiga gitu, terus kerik gitu ya. Oke, ini failed. Jangan dilakuin lagi. Nah, jadi kita sistemnya kayak gitu, eksperimental. Ketika ada sesuatu yang bagus, misalnya kita ngadain OOTD, Outfit of the Day. Setiap bulan kita ngadain, misalnya kayak Agustus besok kita temanya merah putih. Oh, semuanya niat nih, pakai nuansa merah sama putih gitu. Oke, ini berhasil. Oke, kita lanjutin tiap bulan. Kayak gitu, sistemnya memang seperti itu. Baru kita buat SOP-nya, baru kita buat guidance-nya, baru kita buat prosedurnya dan sebagainya. Itu cara kerja yang sangat berbeda dengan saya ketika di big company. Nah, selain itu, organisasinya juga cenderung agile. Ya, kalau di traditional organization ini atau corporate banget ya, itu pasti hierarkinya tuh functional centric. Nah, kalau di kita, karena kita tuh masih setengah-setengah ya, masih banci lah istilahnya ya, masih setengah-setengah. Jadi bisa dibilang big corporate juga iya, tapi cara kerjanya udah ngikutin startup juga iya gitu ya. Jadi kita punya dua-duanya. Kita punya agile organization ini yang sebelah kanan, sama kita juga punya traditional organization. Tapi startup murni itu pasti lebih cenderung ke agile organization. Kita pernah melakukan benchmark dengan Gojek ya, dengan Tokped, dengan Bukalapak, itu rata-rata mereka menggunakan agile organization. Atau biasanya kita sebut di teori itu customer centric. Nama organisasinya tuh based on customer centric. Jadi kebutuhan customer-nya apa, baru kita buat organisasinya. Tapi kalau di big company ya, Telkom juga masih termasuk in general tuh masih termasuk traditional organization sih sebenarnya. Jadi masih ada hierarki function seperti ini, atau biasa kita sebut functional centric. Jadi organisasinya masih dari atas ke bawah, top down seperti itu. Di mana kita punya atasannya pasti sama seumur hidup kita gitu, selama kita belum naik gitu. Atasannya juga sama lagi, atasnya tahun depan masih sama lagi kalau kita belum naik kayak gitu-gitu. Tapi kalau di agile organization itu based on customer. Ketika produknya udah selesai, oke, kita ganti organisasinya. Bisa jadi yang tadinya kita hanya sebagai member tiba-tiba jadi leader. Atau kita biasa sebut PM namanya, product manager. Jadi cenderung lebih agile. Nah, ini 3P of business success ya, dalam pengelolaan digital talent ya. Kita fokus pada 3P ya, atau 3P, product, people, dan proses. Nah, talent life cycle-nya juga kita ada 6, dari mulai attraction. Nah, ini beda. Kalau big company,
cenderung karena dia merasa sudah gede juga, ya, karena dia juga sudah merasa oke, gue udah punya nama nih, gitu ya, kayak misalnya Unilever, terus Astra juga ya, cenderung mengabaikan yang attraction. Tapi kalau digital, kita mengutamakan banget yang namanya attract. Ya, bahkan di kita itu ada satu divisi sendiri namanya employer branding, khusus employer branding. Gitu. Tugasnya apa? Tugasnya untuk mencari relasi sebanyak-banyak mungkin dan melakukan branding. Salah satunya kita melakukan branding di PPI juga, gitu ya, yang udah pernah ketemu juga sama Mbak Felicia gitu ya. PPI salah satunya PPI Taiwan atau PPI CYCU ini juga kita lakukan approach untuk bekerja sama. Tujuannya apa? Tujuannya balik lagi untuk branding. Ending dari branding itu apa sih? Oh, kita mau attract calon-calon atau kandidat-kandidat yang bisa kita hire untuk kerja di Telkom Indonesia gitu. Nah, itu salah satunya, tapi banyak lagi yang dikerjain sebenarnya. Nah, kemudian acquisition, kemudian deployment. Ya, acquisition udah tahu ya, pasti rekrutmen biasa sih, ini cenderungnya sama juga. Deployment kita punya beberapa bagian ya yang harus kita perhatikan, misalnya seperti way of working ya. Kemudian time management, travel management, kita juga ada fasilitas kerjanya juga kita perhatikan. Terus kita ada development, ya, karirnya mereka kayak gimana, kita mau buat karirnya seperti apa, apakah expert, apa generalis, gitu ya. Terus ada people development-nya juga, gitu. Terus ada retention. Retention itu bagaimana kita melakukan retain terhadap digital talent yang kita punya. Misalnya seperti yang pasti ya, remuneration ya. Terus yang kedua adalah performance evaluation. Terus yang terakhir adalah retire, ya, yang berkaitan dengan resign ya atau pensiun, ya alumni manajemen lah kalau kita nyebutnya ya gitu. Sebenarnya nggak itu sih istilahnya, tapi kita nyebutnya alumni manajemen atau exit system, ya. Nah, ini dia kita masuk ke kompetensi, ya. Sebenarnya apa sih maksud digital kompetensi itu? Sebenarnya hampir mirip sama kompetensi-kompetensi yang kita miliki secara general gitu. Tapi yang membedakan apa? Nah, ini dia. Yang pertama ada, kalau ini kita ambil dari sumber ya, ada namanya citizenship. Apalagi digital, namanya juga digital. Yang berkaitan dengan identity, image, reputation itu menjadi penting ya di digital kompetensi. Itu menjadi satu yang penting. Kenapa? Karena semuanya itu bisa di-tracking, bisa dilihat dari sosok digital, dari platform digital. Sekarang ketik nama kita aja ya. Kalau nama kita nggak banyak gitu ya, pasti akan keluar deh. Seorang Felicia siapa namanya? Felicia Valerie. Ya, misalnya Felicia Valerie. Kalau ternyata dikit yang punya nama itu, pasti akan ketahuan Felicia Valerie ini apa aja, misalkan jadi apa sih sebenarnya dia gitu. Terus kemudian dia pernah ikut ajang apa sih misalnya kayak gitu, lomba-lomba apa sih gitu. Terus dia kampusnya di mana sih gitu. Pasti akan kelihatan tuh secara automatically. Nah, ini menjadi framework yang harus diperhatikan oleh kita yang mau berkarya atau bekerja di digital company. Terus yang kedua, health and well-being. Ya, kalau ini udah pasti ya, kita harus memperhatikan kesehatan ya, apalagi sekarang kesehatan mental tuh. Kita harus juga punya awareness lah terhadap kesehatan gitu ya, baik fisik maupun mental. Terus digital rights and license dan juga ownership. Lalu yang terakhir adalah online behavior dan cyberbullying. Nah, ini udah juga marak ya. Hal ini diperbincangkan di platform sosial media. Ini masih kita bahas digital framework-nya ya. Terus kemudian dari citizenship sebagai personal, kita akan menuju ke kelompok. Makanya dibutuhkanlah framework namanya interacting and collaboration atau teamwork lah ini bisa dibilang.
bagaimana kita komunikasi dengan orang, bagaimana kita melakukan atau mengimplementasikan interpersonal skill kita ke orang banyak, gitu ya. Terus kemudian bagaimana kita bekerja secara kelompok, gitu ya. Ada beberapa yang saya yakin semua orang di sini pasti ketika saya tanya berapa skill kemampuan teamwork kamu dari skala 0 sampai 10, pasti rata-rata di atas 8 atau di atas 7. Padahal secara tidak sadar kadang-kadang kita tuh tidak mengerti betul bahwa teamwork itu seperti apa. Misalnya kita mengerjakan karena kita udah kerja tim, terus kemudian stuck nih di si A gitu. Si A nggak ngerjain karena nggak bisa. Akhirnya kita take over. Kita kerjain sendiri. Nah, itu adalah salah satu bentuk teamwork yang tidak baik padahal. Nah, tapi kita sering denial itu. Pada akhirnya kita akan berargumen bahwa ya daripada pekerjaannya nggak selesai, kayak gitu kan. Padahal seharusnya teamwork yang baik adalah kita mengajari, kita datengin, kita tanya kendalanya di mana, apa yang bikin lo sulit, apa yang bisa kita transfer ilmunya. Nah, itu akan menjadi hambatan ketika di digital company. Ketika ada satu orang yang tidak selesai, ya, kita tidak serta-merta langsung mengklaim pekerjaannya dia untuk kita kerjakan. Enggak, kita tidak seperti itu. Jadi kita cenderung nanya kesulitannya di mana. Nanti kita ajarin. Kalaupun memang ternyata orang ini punya kesibukan pekerjaan lain, biasanya kita take over-nya dengan cara teamwork. Oke, gue ngerjain yang ini, nanti si B ngerjain bagian ini, yang C bagian ini. Tetap menggunakan sistem teamwork. Tapi itu udah last choice banget, udah last option banget. Itu. Terus kemudian sama ya, storing and sharing. Gitu. Bagaimana kemampuan untuk membagi ilmu gitu ya, karena itu dibutuhkan sekali di digital company. Terus dalam production dalam berkarya, dalam bekerja, kita punya namanya planning. Makanya di digital company kita ada sistem Scrum. Kalau teman-teman pernah dengar ya, sistem Scrum ya, di mana ada planningnya, kemudian ada reviewnya, ada juga ada reviewnya, terakhir ada evaluation-nya. Namanya retro. Nah, di retro itu biasanya kita sampai mengulik ke hal pribadi. Apa yang membuat, biasanya 3. Mad, sad, dan happy. Jadi dalam project ini, apa sih sebenarnya yang membuat kamu marah? Oke, misalnya pekerjaan ini ternyata tidak dianggap oleh siapa gitu misalnya. Nah, itu bisa kita sampaikan. Terus, apa yang membuat kamu sedih? Sedih ketika saya nggak maksimal di ngerjain ini. Apa yang membuat happy? Karena kita bisa bikin ini bareng-bareng sampai maghrib, sampai lembur-lembur misalnya kayak itu. Jadi kita benar-benar ditanya as a personal. Apa sad, mad, happy-nya. Itu di retro biasanya, di review. Selain kita mereview pekerjaan ya, tentu saja. Terus terakhir adalah data and thinking komputasi, jadi berpikir secara komputer gitu ya. Datanya ini cukup nggak gitu ya? Datanya ini oke nggak? Jadi kita tuh udah nggak butuh data banyak, tapi kita butuh data yang valid gitu. Kalau misalnya di big company biasanya butuh data yang banyak gitu ya, karena kebetulan saya punya pengalaman di situ gitu ya. Data yang banyak. Coba kamu cari ini, benchmark ke ini. Coba kamu lihat behavior ini. Jadi perlu data yang cukup banyak. Tapi kalau di digital company, cukup data yang valid aja. Kira-kira ini valid nggak? Kalau misalnya ini udah bisa dikatakan valid, silahkan kita balik ke culture yang eksperimental. Gitu. Jadi bukan tanpa dasar juga kita kayak ngusulin, Pak, kita mau ngusulin senam bareng. Kenapa senam barengnya itu? Tetap perlu data, tapi kita perlu datanya itu data yang benar aja.
nggak perlu data yang banyak. Gitu. Jadi kita bisa membuat sebuah problem solving atau modeling, problem modeling. Gitu. Nah, ini dia. Kompetensi yang sebenarnya dibutuhkan di digital skill ya. Yang pertama cyber security. Ya, itu yang biru itu adalah demand for digital skill ya. Sedangkan yang hijau ya ini hijau ya, hijau. Ya, hijau. Yang hijau ini adalah proficiency level of skill yang kita punya ya, yang Indonesia punya. Ya. Jadi cyber security, kemudian analytics, cloud computing, web development, mobile application design and development, data science, big data, master data management, innovation strategy, user interface design. Nah, ini adalah soft digital skill ya, dalam tanda kutip soft digital skill yang perlu dipelajari lebih lanjut gitu untuk teman-teman yang mau berkarya atau bekerja di bidang digital. Nah, bisa lihat gap-nya itu cukup banyak ya. Jadi misalnya tadi Felicia, sorry nih aku jadi contohnya Felicia mulu ya, karena Nggak yang apa-apa. lain. Jadi misalkan Felicia nih punya kemampuan desain gitu. Aku nggak tahu deh kuliahnya udah berkaitan dengan digital atau belum. Tapi desain itu sekarang bisa lebih luas lagi. Tidak hanya serta-merta desain itu misalkan desain interior atau desain communication visual, ya tidak hanya sekedar itu gitu. Tapi desain itu bisa lebih luas lagi untuk di digital. Misalnya user interface design, ya user experience design. Jadi gimana sih desain yang dipengen oleh customer, ya kayak misalnya Apple dan Samsung, Apple dan Android, gitu ya, atau iPhone dan Samsung gitu. Kenapa orang lebih suka Apple? Kenapa orang lebih suka Samsung? Itu kan pasti ada penelitian mengenai user interface-nya sama user experience-nya. Bagaimana sih experience dia ketika memakai iPhone? Bagaimana sih experience-nya dia? Kenapa sih HP itu dari yang pakai tombol jadi touchscreen semua? Itu kan pasti ada experience yang didapat ya, yang diteliti untuk mengembangkan suatu produk. Nah, itu dia tadi yang kita maksud. Dan yang lain ini juga sama ya, tidak harus jurusan IT, ya itu semua bisa dipelajari secara otodidak ya. Makanya kita Codex itu, tim Codex itu dalam merekrut digital talent itu tidak pernah memperhatikan nilai, tidak pernah memperhatikan jurusan, tidak pernah memperhatikan kamu berasal dari universitas mana, gitu ya. Yang kita perhatikan adalah ketika kita kasih nomor satu yang kita perhatikan adalah culture fit-nya. Cocok nggak sih dia bekerja di kita, gitu ya. Jadi lebih ke kepribadian kita ya Mas ya. Ya, itu nomor satu. Seleksi nomor satu, kita akan melakukan yang namanya culture fit. Jadi sebenarnya di culture fit itu tidak ada salah dan benar ya. Karena pernyataan yang kita jadikan tes itu semuanya pernyataan positif sebenarnya. Tapi yang kita cari adalah cocok atau nggak cocok nih kerja di sini. Gitu. Itu nomor satu. Nomor satu itu yang kita lakukan itu. Nah, nomor dua, baru kita lakuin hard skill-nya, technical skill-nya. Tidak harus orang yang jurusan IT, karena banyak sekali yang misalnya user experience researcher, UX researcher, biasa kita sebutnya UX researcher. Nah, itu berasal dari, biasanya orang mikirnya kayak, wah ini pasti harus dari jurusan sistem informasi nih. Enggak, kita pernah mendapatkan seorang yang lulusan psikologi. Jadi dia udah punya dasarnya nih. Udah punya dasarnya, dan yang kita tes pasti akan dasarnya kan. Dia udah punya dasarnya. Kita tinggal kembangin sesuai dengan kebutuhan produknya. Gitu. Jadi nanti misalnya Felicia pun mau kerja di Telkom gitu ya, pengen di ranah desain, tetap di ranah desain. Tapi kan
desainer gitu kan nggak mungkin ya kalau di digital company ya. Oke, desainnya apa aja nih ada? Ada namanya, ada banyak sih sebenarnya desain. Ada content creator, ya ada, itu desain juga pasti. Ada social media, itu juga desain juga, butuh desain juga. Ada user interface designer, ada user experience designer. Nah, tinggal dari Felicianya aja nih maunya ke arah mana. Nah, itu kita akhirnya seleksi. Pertama culture fit-nya dulu nih. Felicia ini cocok nggak sih kerja di kita gitu ya. Which is sebenarnya kalaupun nggak lolos, bukan berarti Felicia tidak baik gitu ya, tapi berarti Felicia cocoknya mungkin lebih ke corporate company. Seperti itu. Yang dimana kerjanya 8 to 5 atau 9 to 5 gitu ya. Seperti itu. Kalau kita memang cenderung yang lebih fleksibel. Nah, yang kedua, baru kita kasih test case. Felicia, ini ada test case mengenai role yang Felicia daftar gitu. Kira-kira Felicia sudah bisa nggak menyelesaikan ininya? Kalaupun Felicia ternyata berasal dari universitas yang, yang bisa dibilang secara peringkat di bawah-bawah gitu ya. Terus juga IP tidak terlalu bagus atau skor tidak terlalu bagus, kita bisa terima asalkan kemampuan Felicia itu dibuktikan di test case-nya itu. Gitu. Jadi kita tidak pernah memandang kamu berasal dari universitas mana. Ya, kita blind spot lah untuk hal itu. Gitu. Nah, baru tahap terakhirnya adalah kita konfirmasi melalui interview. Karena kita untuk melihat behavior-nya. Behavior-nya seperti apa. Apakah anak ini bisa, bener nggak sih bisa gitu ya. Kadang-kadang kan tes kan perlu divalidasi lagi ya. Baik itu tes soft skill ya atau behavior-nya tadi, sama tes hard skill-nya atau technical. Kita melakukan validasi melalui interview tadi. Gitu. Nah, ini adalah skill-skill yang teman-teman perlu kembangkan. Nggak perlu kuliah sih sebenarnya. Pelajari melalui platform-platform online. Banyak juga kok ada course-course atau bisa untuk mengembangkan digital skill kita. Nah, ini terakhir, ini sebenarnya aku kasih bonus ya, karena istilahnya kalau aku selalu ngisi webinar itu personal branding itu adalah sama dengan jual diri ya. Jual diri dalam tanda yang positif ya gitu ya. Kita harus pamerkan. Kak, kalau atau sering banyak yang nanya, Mas, personal branding ini kan identik dengan pamer dalam tanda kutip ya. Tapi saya ini orangnya introvert. Saya nggak suka tuh mamerin diri saya. Loh, bentar. Personal branding atau mamerin kompetensi itu apakah harus dengan ada muka kita? Gitu ya. Kan nggak harus. Bisa aja kita pamer karya kita. Orang yang misalnya Felicia nih, anaknya introvert, anaknya bukan anak kamera banget nih, tapi pengen melakukan personal branding. Bisa aja Felicia nge-post atau ngupload karya-karyanya, desain-desainnya, terus kemudian hasil project-project desainnya, hasil project-project desain webnya, gitu kan bisa, tanpa harus memperlihatkan siapa Felicia. Ya itu tidak salah, karena personal branding itu tidak berbicara as a you, tapi as a what do you have. Ya, apa yang kamu punya untuk bisa kita branding gitu ya. Nah, ini tips sih, setelah kita punya build kompetensi, kita punya kompetensinya apa aja. Nanti boleh sambil diskusi ya, karena lebih enak diskusi sih sebenarnya kalau bahas kompetensi gini ya atau ini. Nah, yang pertama, think yourself as a product. Jadi benar-benar berpikir kita bagaimana kita ketika menjadi produk.
ya, di mana harus powerful, authentic, consistent, valuable, and visible. Jadi bisa dilihat juga, gitu. Jangan sampai 4 tapi nggak bisa dilihat tuh sebenarnya. Ya itu. Jadi harus berpikir bagaimana kita, namanya orang jualan, ya kan pasti harus ada bentuk nyatanya kan. Walaupun jasa, tapi harus ada. Kalau jasa kan berarti harus ada testimoni, harus ada dokumentasi, seperti itu kan. Nah, itu juga yang terjadi ketika kita mau menjual personal branding kita. Terus kemudian yang kedua, make a question list and ask to yourself, ya. Apa yang membuat kita beda? Apa core value kita? Apa keyakinan kita? Apa skill set yang bisa kita berikan? Apa kemampuan terbaik kita? Dan yang terakhir, apa sih sebenarnya yang pengen kita bentuk, ya, ketika orang lain mendengar nama kita? Oh, Felicia tuh yang desainer keren itu ya? Oh, Felicia tuh yang jago desain itu ya? Yang desainnya milenial banget. Nah, misalkan kayak gitu. Aku rasa personal branding lebih ke impression orang ke kitanya ya. Kayak nggak tentu berarti produk, karya juga gimana impression orang pertama nampak kita. Oh, dia itu misalnya dia suka ngikutin tren nih, atau misalnya vibe-nya yang keren-keren gitu. Aku rasa lebih ke gitu. Benar. Jadi memang bukan sebagai produk ya. Kalau misalnya kita mau brand as a personal ya. Tapi kalau produk tuh tadi misalnya kita mau berkarya, atau kita mau menjual sesuatu, atau kita misalnya mau mendaftar sesuatu. Kayak Gara seorang sarjana teknik lingkungan. Apa skill set yang kamu punya dalam dunia HR? Ya kan? Nah, itu kalau aku tidak berpikir untuk sebagai produk, aku akan kalah dengan jurusan psikologi. Aku akan kalah dengan jurusan hukum. Aku akan kalah dengan jurusan manajemen. Tapi aku bisa menembus satu perusahaan besar yang, kalau nggak salah Astra tuh masuk 3 besar perusahaan tersulit tesnya. Bayangin, udah perusahaan tersulit, aku nggak punya background lagi. Bayangin, kalau kita nggak punya personal branding yang kuat, kita akan kalah sama yang lain. Gitu sih maksudnya. Tapi benar juga yang Felicia katakan, itu benar juga. Gitu. Nah, terus terakhir, implemented personal branding cycle, ya. Strong personal branding itu didasari oleh 4 elemen ini. Develop your skill. Bebas ya, mau memulai dari mana tuh bebas. Mau dari keep being you boleh, mau make a networking dulu boleh, mau make a difference dulu boleh, gitu ya, atau mau develop skill dulu boleh. Makanya ini namanya kita namakan cycle, gitu ya. Dan jangan pernah berhenti, karena prinsip personal branding itu adalah ketika kamu beda nih, akan ada orang yang ngikutin kamu, akan ada orang yang berpikir sama kamu. Otomatis kita harus balik lagi kan, apalagi nih yang bisa kita bikin beda. Nah, itu adalah personal branding cycle. Sehingga dari 4 elemen ini kita akan mendapatkan strong personal branding. Personal branding ini menurutku sangat diperlukan untuk orang yang mau bekerja di digital company ya. Karena HR ya, misalnya kita sebagai HC gitu ya, kita sudah tidak lagi hanya melihat hitam di atas putih kalian, yaitu CV kalian ya. Tapi kita melihat apa yang terjadi, apa yang kalian lakukan, apa yang kalian build, apa yang kalian karyakan. Itu kita melihat dari whole package itu. Gitu. Jadi itu pembeda kalau misalnya kita pengen bekerja di digital company sama yang nggak digital. Mungkin kalau yang Astra belum ke arah sana ya. Kita nggak tahu nantinya akan ke sana atau enggak, tapi saat ini sih belum ke arah sana. Gitu. Jadi itu tadi, kalau kompetensi kalian nggak keluar di as a personal branding, kita juga akan say goodbye gitu buat kalian gitu. Oke, cukup itu kayaknya Felicia dan teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat ya, karena sesungguhnya
musuh terbesar kita itu adalah diri kita sendiri sih sebenarnya. Bagaimana kita mampu mendobrak tidak di zona nyaman, itulah yang membuat kita akhirnya bersinar gitu. Oke, baik, kalau ada pertanyaan. Terima kasih Mas Rija. Sebelumnya tadi sepertinya ada yang mau bertanya ya, jadi kita buka sesi tanya jawab. Buat ada yang mau bertanya boleh langsung buka mic atau boleh dari chat. Bertanya boleh, host? Boleh, silakan Mas. Boleh. Ya, selamat malam. Selamat malam. Selamat kenal semuanya. Selamat kenal Pak Rijal. Iya, dengar suara saya nih? Dengar. Jelas kok. Saya ini baru masuk, ya langsung di akhir 3/4 daripada presentasinya Pak Rijal. Ada pertanyaan saya bahwa ya bagi saya kebijakan itu tergantung daripada perusahaannya masing-masing. Apa yang kita lakukan tergantung daripada perusahaan kita masing-masing. Ya. Pak Rijal kerja katanya dengan Telkom, berarti Pak Rijal kerja berkarir di Telkom. Sebelumnya saya Udin Ande, sekarang saya masih di Indonesia, belum bisa balik ke Taiwan karena COVID, karena PPKM, saya masih di Indonesia, mungkin September baru saya datang, saya mahasiswa S3 di industri. Pertanyaan saya, ada project tadi bahwa citizen, teamwork, dan production, dan bla 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 bla. Pertanyaan saya sama Pak Rijal, kenapa pertanyaan made, set, and happy ditanya di production, bukan di pillar citizen? Karena di pillar citizen, subtitlenya ada identify. Ya, gitu ya. Yang kedua, masalah teamwork. Teamwork ini kalau di perusahaan Telkom ini, karena saya termasuk mitra daripada Telkom, dia mempunyai teamwork, dilihat menurut Pak Rijal bahwa teamwork ini dilihat daripada pengalaman, dilihat daripada jam kerja, atau dilihat daripada skill, atau dilihat daripada senioritas. Karena tadi Pak Rijal tidak sebutkan. Oke. Ya, tidak sebutkan. Gitu. Dilihat dari mana? Apakah teamwork ini mempunyai KPI, Key Performance Index, atau tidak? Apakah mempunyai rewards kalau dia mencapai sesuatu? Kan gitu. Setiap yang namanya jasa pasti kita memberikan keyword KPI dan reward tentang keberhasilan mereka, biar dia bangga bagian daripada kita. Kan gitu. Yang terakhir ada project daripada Pak Rijal, ada 4 pilar itu, ya. Menurut Pak Rijal, yang mana lebih duluan untuk di Indonesia? Kan gitu. Karena terakhir Pak Rijal bilang tergantung situasi. Nah, sekarang menurut Pak Rijal, yang mana duluan yang kita duluakan? Apakah net teamwork atau yang lain-lain? Terima kasih dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rijal. Terima kasih semuanya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini panggilannya siapa, Pak? Kalau di Cina saya dipanggil tuh Antove. Kalau nama Inggrisnya Ande. Nama benarnya panjang. Ande, Mas Ande. Oke, terima kasih Mas Ande atas pertanyaannya. Untuk Mas Sagara boleh dijawab. Oke. Ini berat ya pertanyaannya dari mahasiswa S3, coy. Walaupun saya juga lagi S3, tapi saya belum se-expert Mas Ande nih kayaknya. Tapi coba saya akan jawab based on pengalaman ya, Pak. Iya. Based on pengalaman ya, karena kalau based on pengetahuan mungkin Mas Ande lebih jago lah gitu ya. Oh tidak, saya nggak belajar makanya saya ikut. Oh iya. Iya, kalau saya lebih jago saya tidak ikut. Gitu. Oke, pertanyaan pertama ini menarik ya. Iya. Kenapa made, set, happy ya gitu ditanya di production gitu. Gini, oke, karena kita itu pakai sistem Scrum, Pak. Kita cara bekerjanya itu Scrum ya namanya. Scrum itu kita ada yang namanya daily routine ya, ada yang namanya retro, ada yang namanya review gitu ya. Jadi dan itu lebih berkala ya dibandingkan kita juga parameternya juga pakainya OKR atau Objective Key Result. Jadi bukan KPI.
bukan key performance indicator. Nah, sehingga dari situ kita akan lebih fokus ke proses. Dengan proses Scrum itu kita akan lebih fokus lebih menekankan ke proses. Nah, dalam proses itu biasanya kan ada kendala gitu ya, ada ada kesulitan, ada hambatan, atau ada yang jalan mulus-mulus aja gitu ya. Nah, dari situ kita dari proses itu, dari production itu, kita fokusnya ke kolaborasi. Nah, jadi kolaborasi itu yang kita akan nilai. Makanya kita nanya, match-nya apa, happy-nya apa, set-nya apa, bukan di personal, bukan di identify gitu ya. Karena kita bekerja tuh as a super team. Jadi bukan lagi kamu hebatnya apa. Bukan lagi kayak gitu. Tapi kamu kesulitannya apa nih di kelompok ini? Gitu. Siapa yang akhirnya membuat kamu terhambat, atau pekerjaan apa yang membuat kamu backlog? Gitu, atau yang terhambat itu tadi. Nah, itu. Jadi kita memang mengkonsepkan match set happy ini di evaluation, di part of production tadi. Seperti itu, Pak Ande. Gitu ya. Mudah-mudahan terjawab. Itu terjawab. Okay. Masalahnya kan, maaf ini ya, kita sharing ini. Sharing ini. Tidak ada maksud untuk apa, tidak ada. Cuma sharing. Siap. Di perusahaan saya, bahwa apapun itu kita tanya di awal. Jadi saya sudah tahu bahwa ini kalau dia lagi susah, dia akan marah, lagi senang, lagi apa. Jadi dia tidak pantas sama Mas Rijal ini. Karena Mas Rijal orangnya happy terus, walaupun sudah kelihatan. Kan begitu? Ya. Sebelum kita masuk, ada namanya interview. Saya tidak pernah melihat CV. Karena CV gampang dikala-kali. Ya, saya melihat bagaimana kita interview. Dari interview itu kita tahu body language dia bagaimana. Dari mata kita sudah tahu orangnya bagaimana. Ya betul ya. Dari mata kita sudah tahu. Kalau CV gampang kita buat-buat. Ya, gampang surat dari mana, letter of juga gampang semua. Tapi kalau kita interview dari gerak tubuh, mata dan mulut, kita tahu ini orang begini. Kan begitu, ya. Nah, saya juga termasuk daripada mitra Telkomsel. Ya, mitra terbesarnya Telkomsel adalah saya di Indonesia. Ya. Saya juga bagian teamwork daripada untuk satu production. Ya, misalnya membangun BTS, bawah laut, nah, itu yang kerja itu. Ada kan? Ya, kita buat teamwork. Teamwork itu ada dari Telkomsel, ada dari luar. Kan gitu. Itu kita rapat. Minta maaf Pak Rijal ya, minta maaf. Kita buat apa-apa. Minta maaf, kita sharing. Ya, kita sharing. Minta maaf all my friend. Minta maaf semuanya kalau kita sharing ini. Ya, sharing. Cuma saya lihat tadi tetanya, jadi saya mau ikut. Ya, kebetulan namanya Pak Rijal belum terkenal. Kan gitu. Saya bikin tahu mana Pak Rijal. Cuma saya masuk di tengah, nggak bisa PJ Telkom. Saya jadi semangat untuk ikut. Nah, begitu. Ya. Tapi kalau di Telkom mengatakan nanti daripada evaluasi, jadi tanya match-nya apa. Sedangkan di pusat, di Telkom juga di Gatot Subroto, ya. Dari saya Agus Akbar, salah satu direktur itu di Telkom Gatot Subroto, ya dia sering-sering sama saya bilang jangan kasih masuk di evaluasi, karena kita interview orang kita sudah tahu background-nya gimana, track record-nya bagaimana. Karena Telkom sekarang tidak menerima orang baru, dia cuma memindahkan dari satu ke satu lain. Kalau dia bagus pindah ke pusat, kalau tidak bagus pindah ke cabang. Gitu Pak Rijal ya, betul tidak Pak Rijal? Benar. Ya betul itu ya. Sebenarnya Pak Mas Andi, gimana? Ya Mas Andi, sebenarnya yang dikatakan Mas Andi itu juga, iya agak putus-putus sih. Nggak tahu di yang lain gimana. Aku agak putus-putus tadi. Sedikit sih. Tapi paham kok. Saya karena hujan keras di Makassar. Ya begitu aja bagi saya bahwa setiap perusahaan mau beda-beda. Kalau di perusahaan saya yang saya tidak pernah memakai itu set di evaluation, saya pakai di awal ini Pak.
Jadi nanti saya menetapkan, oh ini tidak cocok dipasangkan sini, tidak cocok dipasangkan dengan ini. Kami itu. Nanti kita juga lihat bagaimana skillnya dia, ya. Skill rendah kita kasih dengan yang tinggi, kasih dengan rendah. Dia bergaul menjadi rata, average. Kami itu ya. Ya, saya bangga sekali kenal Pak Rijal, bahwa bicara Telkom, saya termasuk di terbesarnya Telkom, yang salah satu proyek Telkom sekarang di Maluku, saya yang kerja yang di bawah laut. Ya, yang di bawah laut. Ya, mitranya. Ya, gitu. Terima kasih banyak, ya, Mas Ande. Intinya saya mengerti cuma tadi pertanyaan saya, bahwa sudah coba. Kalau menurut Pak Rijal tadi tentang 4 pilar tadi tersebut, 4 pilar tadi itu yang saling berkorelation. Menurut Pak Rijal di Indonesia yang mana duluan Pak Rijal pakai? Di slide terakhir. Ya, yang ini ya. Ya. Ini. Oke, sebelum aku jawab yang ini. Bukan, satu lagi. Sebelum ini. Ya, ini. Tolong, ya, yang mana duluan? Sebelumnya Pak, yang tadi betul ya, Pak? Yang ini kan? Ya, ini. Ya. Oke, Mas Ande, sebelum aku jawab yang itu. Kan ada pertanyaan yang teamwork tadi ya. Di kita itu emang ada parameter sih. Ada parameter teamwork. Penilaiannya mesti apa. Nah, itu memang dinilainya sebagai individu. Gitu. Jadi kita build kompetensinya, kita masukin teamwork itu sebagai kompetensi, salah satu behavior kompetensi namanya. Dan itu emang ada beberapa parameter ya, seperti misalnya dia bisa menghargai keputusan kelompok ketika dia tidak ada di situ gitu. Itu salah satu parameter. Nah, kalau pertanyaan ketiga ini menarik banget. Kalau dari aku pribadi nih ya, Mas Ande ya. Ini aku jadi grogi. Kalau dari aku pribadi, itu nomor 1 tuh develop dulu sih. Jadi aku menyadari bahwa sarjana teknik lingkungan itu sangat susah untuk bekerja di human capital. Benar nggak? Iya, betul. Nah, akhirnya apa yang saya lakukan, nomor 1 tuh develop your skill dulu. Develop my skill. Jadi saya belajar HR, saya belajar tentang bagian-bagian HR ya, dari mulai organization development sampai industrial relation, culture management, itu saya belajar. Nah, saya juga develop melalui organisasi. Nah, ini dulu juga saya punya organisasi yang memang berkaitan dengan orang terus. Jadi saya nggak pernah tuh ngurusin misalnya riset gitu ya, atau misalnya yang dana gitu ya, misalnya saya tidak pernah ngurusin itu gitu, tapi ngurusin saya tuh yang berkaitan dengan humas, yang berkaitan dengan komunikasi ke eksternal seperti itu. Nah, itu yang saya lakukan sih pertama, develop your skill itu. Nah, baru saya akhirnya ke make a difference itu. Jadi kalau pribadi sebenarnya sih nggak bisa memukul rata atau stereotyping ke semuanya ya. Misalnya seperti Felicia nih, kan tergantung purpose ya, Mas Andi. Misalnya kayak Felicia pengen bekerjanya memang di ranah desain. Jadi bisa jadi dia mulai awalnya tuh dari make a difference dulu. Karena dia udah merasa punya skillnya. Tapi kalau bicara Indonesia, aku sih merasa memang kita susah ya stereotyping, karena Indonesia kan beda-beda nih, Mas Ande. Aku pribadi sih agak susah ya, gitu, karena aku pun melakukan interview berkali-kali bersama orang, atau bahkan menilai orang, itu pun juga nggak ada yang sama gitu. Ada yang introvertnya lebih cenderung introvert yang nggak bisa kena kerumunan. Ada yang introvertnya itu setengah-setengah. Betul. Dia hanya pusing kalau bener-bener kayak konser gitu. Tapi kalau rame gitu dia suka. Nah, itu aja udah beda-beda banget kan. Nah, itu balik lagi ke tujuannya kita sih. Tujuan sama kesiapan kita. Jadi kayak tadi aku sama Felicia pasti berbeda gitu ya. Kalau Felicia mungkin bisa make a difference dulu pertama kali gitu. Itu Mas Ande, mudah-mudahan terjawab ya. Terjawab sudah, makasih Pak Rijal, sudah jawab. Terima kasih Mas Ande atas pertanyaannya. Terima kasih. Pak Rijal, salam kenal.
Ya, salam kenal Mas Ande. Ya, ya udah kita next ya. Tadi ada Mbak Diah tunjuk tangan tuh. Ada pertanyaan? Halo, dengar. Maaf belum bisa open cam. Perkenalkan nama saya Dia. Tadi kan sempat dijelaskan untuk membangun personal branding. Biasanya kan para HR atau perusahaan-perusahaan juga melihat media sosial atau mungkin LinkedIn. Nah itu gimana sih cara bikin yang profil yang bagus gitu biar bisa dilihat oleh perusahaan? Misalkan kita kan join berbagai komunitas ataupun organisasi, nah tapi nggak menunjang karir kita gitu. Nah itu harusnya gimana yang bisa bagus kalau dilihat dari perusahaan? Terima kasih. Terima kasih Mbak Dia atas pertanyaannya. Wah, aku rasa ini pertanyaan lumayan relate banget sih. Iya, semua juga ya ini pasti ya. Gimana sih sebenarnya LinkedIn yang dilirik sama perusahaan itu gimana sih? Nah, tapi percaya nggak percaya, Mbak Diah ya, Mbak Diah panggilannya. Mbak Diah, saya pun melakukan trial error sih, Mbak Diah, karena kita as HR digital gitu ya, kadang-kadang punya perspektif yang berbeda juga terhadap bagus atau enggaknya LinkedIn. Tapi satu garis merah yang bisa saya tekankan adalah yang pertama itu tonjolkan project sih. Project dan experience. Itu kalau bisa sedetail mungkin. Ya, tapi juga jangan bertele-tele gitu ya. Detail sebenarnya peran Mbak Diah itu di dalam project tersebut tuh apa. Gitu. Terus yang kedua, jangan lupa ngupdate. Kan kadang-kadang kita setiap bulan tuh ada aja kegiatan yang kita lakuin ya. Begitu kita ada, langsung buat. Karena pengalaman tuh biasanya lupa. Itu apa ya tadi ya, kemarin tuh kita ikut apa ya namanya ya, kayak gitu. Ya syukur-syukur ada sertifikatnya, kita bisa lihat gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak ada gitu. Nah, jadi itu yang kedua. Terus yang ketiga, konsisten. Itu yang paling penting, konsisten. Ngupdate bagus tapi nggak konsisten, ya susah juga untuk dilirik sama company atau headhunter biasanya ya. Gitu. Jadi konsisten. Misalnya Mbak Diah ini sedang bekerja di perusahaan apa? Misalnya Unilever gitu katakanlah ya. Nah, tunjukkan bahwa Mbak Diah itu memang sangat dalam tanda kutip ya, sangat senang sekali bekerja di Unilever. Dimulai dari misalnya sampai apa sih namanya, crop-cropan atas tuh apa, title fotonya lah. Title fotonya itu title foto Unilever. Terus tunjukkan foto yang profesional. Nah itu terkait dengan apa ya, konsistensi sih. Nah, terus yang keempat, ini aku nggak tahu bener atau enggak ya, tapi dulu aku itu sebelum aku ke Telkom, itu aku selalu apa ya, bisa dibilang bukan iri sih, tapi kayak termotivasi gitu sama orang yang selalu cerita, iya gue habis dipanggil ini, iya gue habis dicek perusahaan ini, perusahaan itu. Kenapa nggak ada yang ngechat perusahaan gue? Maksudnya nggak ada yang ngelirik LinkedIn gue gitu ya. Nah ternyata akhirnya aku ngelakuin rombak semuanya. Aku tadinya pakai bahasa Indonesia jadi bahasa Inggris. Aku tadinya cuma cerita inti-intinya, jadi aku ceritain detail. Itu aku tadi yang cuma ngupdate sekedarnya, aku jadi konsisten ngupdate. Jadi itu tuh bener-bener harus semuanya diimplementasikan. Dan bener aja, ketika aku ngerubah semuanya jadi lebih look profesional, walaupun sebenarnya gini ya, walaupun sebenarnya namanya headhunter pasti akan mencoba menggoyahkan kita, bener nggak? Jadi kita itu terlihat cinta banget sama perusahaan, tapi sebenarnya ketika ditawarin, ya belum tentu juga gitu ya. Tapi paling enggak personal branding kita menunjukkan bahwa kita se-engage itu, seprofesional itu. Kenapa kita looks profesional? Karena kita sedang berada di situ. Ya, jadi kita harus profesional, bahwa kita mengeluarkan 100% untuk istilahnya mencintai dia. Gitu, mencintai perusahaan tersebut. Ketika memang ada tawaran untuk yang lebih baik, tentu aja kita ada pro kontra dong. Kita melihat opportunity-nya itu seperti apa. Itu bukan berarti
ini palsu nih, di LinkedIn-nya kelihatannya engage banget nih sama perusahaannya, tapi ternyata pas ditawarin goyah juga. Nggak gitu konsepnya. Tapi itu saya alami sendiri. Ketika saya ngerombak semuanya, saya jelasin per role, dan saya membuat apa aja. Terus ketika saya promosi juga, saya langsung update di hari itu. Dan itu lumayan banyak sih. Headhunter sih, kalau saya kebanyakan headhunter yang ngechat di LinkedIn. Jadi ya itu balik lagi ke personal brandingnya Mbak Dia sendiri. Ya, tadi seperti yang tadi aku bilang, jangan lupa konsisten. Itu terus harus looks profesional, ya, dan in detail. Jadi jangan cuma misalnya projectnya desain apa ya. Ini aku pakai contoh Felicia mulu ya, maaf ya Felicia. Misalnya desain baju Ivan Gunawan gitu, misalnya ya. Terus penjelasannya saya melakukan, ya walaupun pakai bahasa Inggris ya, tapi saya melakukan desain untuk artis terkenal Ivan Gunawan. Tapi tidak ada kontribusinya Felicia tuh di mana? Harus jelasin lebih detail sebenarnya kita di sana itu apa yang kita kerjakan, kayak apa yang kita bisa gitu. Ya, benar. Karena itu akan menilai kompetensi kalian. Oke, Felicia ini mengerjakan di bagian kancing misalnya kayak gitu. Atau Felicia mengerjakan di bagian kerah. Gitu. Jadi ketika perusahaan tuh butuh yang bagian kerah, akan langsung ini orangnya nih kayaknya. Kalau misalnya general, itu pasti orang akan cenderung mager karena buang-buang waktu untuk bertanya. Kamu bagian apa? Kayak HR deh. HR itu kan banyak banget ya. Ada organization development, ada performance management, ada recruitment, ada people development, ada termination, ada reward, ada industrial relation, ada culture management. Nah, kalau misalnya kita cuma nulis HR strategic operation, kayak jabatanku waktu di Astra Group, Human Capital Strategic Operation. Hanya nulis itu, orang mager lah mau ngambil kamu. Aku rasa lebih kayak ke misalnya ada berapa banyak ribu profil itu di depan kamu, terus kamu itu lagi hunting employer, nggak mungkin kayak kamu kayak satu-satu nanya, kamu pandai ini nggak, kamu pandai itu nggak. Jadi kayak lebih ke detail perincian apa yang kita bisa secara detail tapi padat dan jelas gitu, bukan yang detail bertele-tele. Show ke orang apa sih sebenarnya apa aja yang aku pandai, sebenarnya spesial aku di mana gitu dalam bidang ini. Balik lagi dari apa yang kamu kerjakan itu akan terlihat kompetensi kamu tuh apa sih sebenarnya yang paling hebat. Gitu sih. Menjawab ya Mbak Dia? Semoga menjawab. Jawab sekali, terima kasih. Terima kasih Mbak Dia atas pertanyaannya. Next ada Mas Aulia, dia tadi udah tunjuk tangan. Halo? Oh iya. Iya. Oke. Terima kasih Kak. Saya mau tanya. Jadi begini, sebelumnya saya Aulia Nur Mustaqiman, saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Rizal atas kesediaan waktunya sudah menjadi narasumber pada acara PPI ini dan sangat bermanfaat untuk kita semua. Jadi pertanyaan saya untuk Mas Rizal, jadi gini Mas Rizal, kita kan Indonesia ini kan sudah menginjak era digital kan sudah lama sekali ya. Cuma seakan-akan kita baru memaksakan diri kita untuk full di era digitalisasi itu semenjak pandemi datang ke Indonesia pada kira-kira April 2020 yang lalu. Nah, itu memaksa kita untuk mengubah semuanya menjadi digitalized. Nah, pertanyaan saya adalah, karena saya bergerak di dunia akademisi, saya agak kesulitan, Mas. Bagaimana cara kita mendiferensiasi, membedakan antara kompetensi digital, kompetensi kemampuan digital, S1 dengan D3, dengan D2, ataupun dengan yang S2. Kadang-kadang
kadang-kadang lulusan S1 kita, kemampuan digitalize-nya itu masih kalah jauh dengan kemampuan teman-teman yang dari Politeknik, yang dari D3. Kadang-kadang kemampuan mereka lebih secara teknik digitalisasinya tuh lebih baik gitu. Nah, menurut Mas Rizal, target outcome seperti apa sih yang harus dimiliki lulusan-lulusan S1, S2, D3 terkait dengan kemampuan kompetensi digitalisasi ini? Itu Mas Rizal. Terima kasih, mohon sarannya. Terima kasih Mas Alia atas pertanyaannya. Mas Rizal boleh tolong dijawab. Ya, sebelumnya mohon maaf, panggilan saya sebenarnya Sagara. Oh ya, Sagara. Gak apa-apa. Cuma agak geli aja kalau dipanggil Rizal gitu ya. Oke. Nggak apa-apa. Gini Mas Aulia, itu memang fenomena yang terjadi ya. Makanya pada akhirnya kita tim Codex ya di Telkom Indonesia memutuskan untuk tidak melihat CV menjadi patokan gitu, karena suka bias nih, dia S1 tapi kemampuannya D3, atau sebaliknya nih, ada juga loh di kita yang lulusannya bahkan nggak nyampe D3 deh, kalau nggak salah D2 atau D1 ya gitu ya, itu tapi gajinya udah bisa setara S2 gitu, karena based on experience ya pastinya. Nah, itu yang memang fenomena yang terjadi sih di kita, termasuk di Telkom juga gitu ya, nggak cuma di dunia akademisi sih, tapi di Telkom juga seperti itu. Nah, balik lagi sih Mas Aulia ya panggilannya ya, Mas Aulia, balik lagi Mas Aulia harus define dulu company needs-nya itu apa, atau school needs-nya itu apa sih sebenarnya. Kalau kita nih sebagai penyedia jasa digital talent ya ibaratnya, kita udah pasti interview dulu ketika orang minta orang ke kita, ketika ada divisi yang minta orang ke kita untuk dicariin gitu ya terkait digital. Kebutuhannya apa Mas? Oh, buat develop produk. Developnya di bagian mana Mas? Di ending, di awal, di desain, atau apa? Nah dia bilang oke, di desain. Oke Mas, desainnya itu lebih ke arah mana? Lebih ke interface atau experience gitu. Jadi kita selalu melakukan interview sebelum kita hire orang. Nah, kalau Mas Aulia nanya apa patokan kita beda-beda. Kita patokannya pasti produk ya. Produk apa yang kita mau develop. Misalnya kayak kita apa ya, peduli lindungi deh yang sekarang lagi naik karena vaksin. Peduli lindungi. Apa yang mau kita develop dari peduli lindungi itu? User experience-nya. Oke, user experience-nya ada dua, mau di riset atau mau didesain. Oh oke, mau didesain. Bagaimana orang tuh puas nggak sih sama desain peduli lindungi? Udah paham belum ya cara makainya dengan tanpa harus kita kasih tahu ini fungsinya apa, ini fungsinya apa. Udah paham belum? Kayak gitu. Oh oke. Itu riset. Atau bisa masuk ke desain. Kita perdalam lagi. Desainnya mau yang mana nih? Toolbox-nya atau menunya atau apanya nih? Live chat-nya kayak gitu. Jadi menurutku define dulu apa yang mau dicari untuk di dunia luar ya. Ini berarti kan nanya kompetensi untuk kurikulum bukan Mas Aulia? Iya. Betul Mas, betul. Nah, oke. Karena aku juga ngajar ya Mas, kebetulan aku ngajar juga. Sorry Mbak Felicia, ini waktunya udah habis ya. Iya, nggak apa-apa. Kita usahain Mas. Satu lagi ya. Jadi kebetulan saya juga terlibat sekarang saya sebenarnya masih dosen juga di Sekolah Tinggi Teknologi Bandung. Balik lagi karena online ini ya. Nah, proses kurikulum yang kita lakukan untuk bisnis digital ataupun untuk jurusan-jurusan lain itu biasanya kita undang ke company-company. Tujuannya apa? Untuk mencari company needs itu. Sebenarnya apa sih supaya nggak ada gap antara lulusan sama kebutuhan perusahaan.
Kayak gitu, kita undang tuh. Bahkan kita rutin banget ngadain 3 bulan sekali, Mas Aulia. Bukan dalam rangka penyusunan kurikulum juga kita akan panggil. Karena kita pengen tahu apakah company needs ini berubah nggak. Gitu. Jadi kita biasanya diskusi sama beberapa company yang kita anggap menjadi patokan. Misalnya dari big corporate perwakilannya berapa, dari startup company perwakilannya berapa, dari UMKM karena kebutuhan untuk wirausaha itu berapa gitu. Tetap sih menurutku tetap cari company needs-nya atau kebutuhannya itu di mana. Terus kita define sedetail mungkin, baru kita cari kualifikasinya. Seperti itu sih, Mas Aulia, kalau based on my experience ya. Oke, terima kasih Mas Sagara. Udah menjawab Mas Aulia? Ya, terima kasih banyak Mas. Oke. Mas, kita ini masih ada 2 pertanyaan dari kolom chat sini. Ada Kak Lydia nih. Dia bertanya, malam Mas Rizal, saya ingin bertanya beberapa pertanyaan. 1, seputar personal branding, menurut Mas Rizal apa contoh real personal branding yang tidak memperlihatkan diri, tapi namun mendapat sambutan yang baik dari masyarakat? Terus yang kedua itu, kalau seputar product branding, bagi masyarakat Indonesia lebih cenderung tertarik ke penyajian dalam bentuk video atau foto gimana? Kayak misalnya di sosial media, di IG post gitu. Terima kasih. Oke, ini pas nih pertanyaannya. Karena baru dapat tadi sih kebetulan. Yang nomor 2, pertanyaan nomor 2. Tapi aku jawab pertanyaan nomor 1 dulu. Contoh real yang tidak ini banyak banget. Banyak banget. Coba kita lihat ya di platform-platform sosial media. Ada TikTok. Itu banyak juga kok video viral yang tidak ada muka kitanya. Misalnya, orang masak. Ya kan? Orang masak. Terus tadi juga saya baru ngechat orang yang dia itu sukanya ngehias kamar. Tapi videonya trending terus. Maksudnya FYP, bukan trending ya kalau di TikTok ya. FYP terus. Gitu, karena desainnya bagus gitu ya, tanpa kita suka sama orangnya gitu, karena kita nggak tahu kan orangnya siapa gitu. Nah, tapi ketika misalnya kita ngundang, pasti kita ngundang orangnya kan, gitu. Itu namanya personal branding. Jadi nggak melulu soal diri kita aja, tapi produk atau kompetensi yang kita hasilkan juga itu adalah part of personal branding juga. Jadi semuanya termasuk gitu ya. Ya, benar. Jadi itu contoh real banget. Banyak banget. Terus ada juga tuh di media sosial yang dia cuma nyanyi aja. Tapi misalnya background-nya tuh cuma langit. Nggak mungkin kan kita menikmati langitnya. Nggak mungkin. Pasti kita menikmati suaranya. Suaranya ini bagus ya. Banyak banget. Jadi itu maksudku contoh-contoh hal yang tidak perlu kita menampilkan ya, kalau memang kita tidak ingin menampilkan diri kita. Kebetulan saya enggak sih, kebetulan saya banci kamera juga. Jadi kalau saya sih tidak mungkin melakukan hal itu ya gitu. Jadi tapi banyak banget contoh yang bisa kita ambil dari situ. Nah terus yang kedua, ini kebetulan tadi saya baru ngikutin ajang Influencer Hunt 2021 ya, dan kebetulan baru tadi pengumumannya, dan alhamdulillah menang gitu ya. Nah, tadi pagi saya baru dapat kabar bahwa saya dapat kontrak selama 3 bulan sampai September, dan diharuskan membuat konten berbentuk yang bergerak. Nah, dari situ aku dapat menyimpulkan ya, bahwa dulu Instagram, yang punya Instagram saya lupa namanya siapa, jadi pernah buat video kan bahwa Instagram sudah tidak akan fokus lagi ke foto ya. Itu satu bukti bahwa oke, kita punya data bahwa sepertinya masyarakat Indonesia atau kita semua itu sudah tidak lagi fokus ke karya yang tidak bergerak. Walaupun masih ada, masih bagus juga fungsinya. Tapi lebih maksimal ibaratnya mungkin 80-20 lah gitu ya. Itu. Jadi memang lebih ke bergerak. Makanya kenapa Instagram sekarang buka Reels ya. Terus story dibuat filter macam-macam. TikTok dengan
boomingnya di semua negara gitu ya. Bahkan aku pikir Indonesia nomor 1 pengguna TikTok, tapi ternyata nomor 1 tuh Amerika gitu ya. Jadi padahal TikTok itu bukan dari Amerika gitu. Tapi maksudnya dari situ udah kelihatan kan bahwa kita sekarang sudah tidak lagi kita tidak lagi fokus ke hal-hal yang tidak bergerak gitu. Jadi sebisa mungkin personal branding harus dikaryakan dengan sesuatu yang bentuknya bergerak. YouTube, TikTok, Instagram, sosial media lah gitu. Lebih ikutin tren gitu ya Mas ya? Iya benar. Kalau pertanyaannya tren ya hari ini. Yeah. Oke, terima kasih. Semoga menjawab ya buat kali dia. Next kita ada dari Mas Farudin Sidik. Selamat malam. Ini ada pertanyaan, bagaimana jika kita sudah berumur dan minim self-branding, apakah di kuliah di luar yang susah cari pengalaman, apa masih bisa mengejar ketertinggalan saya tentang personal branding ini? Oke. Personal branding itu sesungguhnya tidak melihat umur sih, Mas. Melihatnya itu goals. Jadi selama Mas siapa tadi? Mas Farudin. Mas Farudin. Selama Mas Farudin Sidik ini masih mempunyai goals yang ingin dicapai, itu nggak ada kata terlambat sih, Mas. Yang penting mau belajar ya. Ya, yang penting itu kita punya goals baru. Misalnya gini, mohon maaf ya, kita misalnya udah berumur gitu ya, terus kita memang tidak ada lagi yang kita kejar, ya wajar aja nggak punya personal branding gitu. Tapi kalau selama kita masih punya goals nih, oke, kita pengen bikin startup, terus ya lakukan bahwa kita itu pengen memiliki personal branding, yaitu memiliki startup company. Itu jadi ketika orang dengar, oh Mas Sidik ya tadi kalau nggak salah. Ya, Mas Farudin. Ya. Mas Farudin Sidik. Oh itu ya yang kemarin yang pengen banget tuh bikin company atau bikin startup. Sehingga dari mulut ke mulut, akhirnya orang-orang yang pengen bikin startup menghubungi Mas Sidik, Mas Farudin Sidik gitu ya. Itu bisa salah satu contohnya dengan cara seperti itu. Atau dengan ikut-ikut menyebarkan proposal suntikan dana, itu kan juga bisa. Itu misalnya kalau personal brandingnya ingin menjadi businessman gitu ya. Gitu sih, Mas Farudin Sidik. Jadi kalau aku simpulin, tidak ada sama sekali kata terlambat. Semangat, Mas. Oke, terima kasih Mas Sagara. Ya, waktunya juga udah lumayan jadi kita lumayan habis ya. Iya, udah habis. Banyak yang tertarik rupanya ya. Jadi sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu ya untuk. Boleh. Oke. Aku stop share ya berarti ya. Oke, untuk Mas Fahir dipersilakan bantu fotonya. Bagi peserta yang lain kalau boleh buka videonya, boleh tolong dibuka. Jadi tahu tuh siapa-siapa aja. Ada lagi? Mantap ini. Oke. Mantap banget ya. Asmi itu buka videonya Asmi. Dian. Pak Andolfi ya, kelihatan Pak Andolfi. Rudi itu belum buka tuh, Rudi. Oke. Mungkin sambil nunggu ya, Mas Mbak Felicia. Dia tuh pakai pakai Photoshop tuh dia tuh. 1, 2, 3 ya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Untuk Mas Sagar tadi ada yang mau ditambahin lagi? Aku mau nambahin dikit aja. Teman-teman kalau misalnya mau diskusi gitu ya terkait dunia HR, dunia perkariran gitu ya, dunia digital company ataupun personal branding, itu monggo banget buat feel free buat chat gitu ya via sosial media gitu. Feel free banget gitu. Silakan di Instagram Sagara Rizal atau di
mana di YouTube juga bisa, saya baca terus sih sebenarnya. Nah, atau nanti mungkin bisa minta kontak WA-nya ya ke Mbak Felicia, juga udah punya kan. Boleh. Jadi Iya. sangat terbuka banget. Aku malah suka banget sharing. Bahkan kalau kalian lebih expert daripada aku tuh, aku seneng banget, seseneng itu gitu. Jadi saling belajar ya. Iya benar. Pada akhirnya kalau kalian sukses kan buat kalian sendiri gitu. Jadi aku seneng banget sih. Itu aja. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih Mas Sagara untuk kehadirannya malam ini. Untuk semua peserta juga terima kasih banyak. Semoga bisa bermanfaat ya. Yang penting ya selama kita masih semangat belajar, masih ingin berkembang diri, nggak adalah kata terlambat untuk personal branding ini. Personal branding ini sebenarnya di mana-mana ada, ataupun sadar maupun tidak sadar itu tetap ada, cuman itu semua tergantung kita sendiri, kita apakah kita mau mau ngembangin itu atau kita mau biarin aja stay tetap seperti itu. Jadi semoga semuanya bermanfaat. Terima kasih atas kehadirannya. Itu tadi di kolom chat ada saya bagikan ya feedback formnya. Mohon untuk ketersediaannya untuk mengisi formnya agar kita bisa lebih baik lagi di depannya. Terima kasih Mas Sagara. Terima kasih untuk waktunya ya. Terima kasih banyak semuanya. Stay safe semuanya. Terima kasih. Setelah mengisi form, bagi yang udah mau live, udah boleh. Terima kasih banyak loh, Mas. Udah sampai lewat-lewat waktunya juga. Gak apa-apa. Aman. Senang ini, seru-seru. Nanti ya, kapan-kapan lagi, Mas. Siap. Ini aku udah boleh live ya? Udah boleh. Terima kasih, Mas Sagara. Terima kasih, teman-teman. Ditunggu kuliah ke Taiwan. Kenapa? Ayo, Mas. Hir, kalau nggak pandemi, Hir, pasti dah. Gitu ya. Nggak apa-apa, pandemi lo bisa berangkat. Astaga, Coco aja belum berangkat loh, parah banget. Oke, makasih, Sal. Terima kasih. Thank you so much, teman-teman. Bisa di-share. Nanti aku kasih ke Fahir ya, atau ke Felicia ya. Terima kasih. Terima kasih, Kak Miti.